Halo, selamat datang di channel Pengen Unbox. Di video kali ini saya tidak akan review atau unbox barang apapun. Jadi saya di sini pengen sharing ilmu tentang chipset, ya kan? Ilmu yang ada di kepala saya aja gitu. Kalau misalkan saya juga masih awam sebenarnya, tapi kalau misalkan ada teman-teman yang pengen ngerti tentang chipset, boleh ditonton sampai habis. Kalau misalkan yang udah master nih, udah pada jago, boleh koreksi saya di kolom komentar kalau ada kesalahan. Di sini saya akan bahas tentang chipset. Kenapa? Karena chipset itu jadi salah satu patokan kita untuk mencari sebuah handphone biasanya. Nah, saya juga punya beberapa pertanyaan dari teman-teman saya di rumah, dan mungkin pertanyaan ini bakalan sama dengan pertanyaan penonton-penonton channel ini ya. Pertanyaannya itu tentang chipset. Nah, pertanyaannya adalah manakah chipset yang terbaik, ya kan? Kemudian kenapa Snapdragon dan Exynos selalu berada di top 10 Antutu, ya kan? Seringnya kenapa di top 10 Antutu, ya kan? Kemana MediaTek atau Kirin? Pernah, tapi mungkin jarang gitu ya. Yang ketiga adalah, mungkin ini pertanyaan dari teman-teman saya yang suka pakai Samsung. Kenapa Samsung seri S dan Note di Indonesia itu seringnya pakai Exynos? Kenapa bukan Snapdragon kayak di USA, di Amerika? Ya, nanti bakalan saya jawab pertanyaan ini sepengetahuan saya di akhir video. Sekarang saya akan menjelaskan tentang chipset. Jadi ketika kita mengoperasikan sebuah handphone ataupun komputer, itu kita memberikan perintah, ya kan, atau instruksi. Nah, instruksinya ini yang setahu saya ada dua. Yang pertama adalah CISC, yang kedua adalah RISC. Nah, instruksi ini memang berbeda ya sistemnya. Singkatan dari CISC adalah Complex Instruction Set Computing. Kalau RISC Reduce Instruction Set Computing. Nah, ini dua. Saya kasih gambaran perbedaannya adalah ketika misalkan CISC ini diberi perintah untuk memindahkan barang dari rumah A ke rumah B, misalkan rumah A ke rumah B, ya kan? CISC atau Complex Instruction Set Computing ini bakal memilah-milah, misalkan perabotan, terus barang pecah belah, terus baju mungkin, dan lain-lain. Jadi mereka memilah-milah dulu, kemudian mengirimkan ke rumah yang kedua, rumah B. Nah, kalau RISC ini dia berbeda, dia lebih simpel cara kerjanya. Jadi ketika diberi perintah untuk memindahkan barang dari rumah A ke rumah B, misalkan, nah RISC ini ya karena disuruhnya untuk pindah, ya udah masukin ke dalam satu mobil, kemudian pindah secara langsung. Jadi itu memang simpel perbedaannya. Kalau RISC ini memang lebih simpel, itu perbedaannya. Nah, CISC ini dikembangkan oleh Intel. Intel ini membuat arsitektur bernama x86, kemudian menciptakan chipsetnya sendiri, i3, i5, misalkan i7 dan lain-lain. Nah, Intel selain membuat arsitektur dan menciptakan chipset, Intel pun menjual lisensi x86 ini ke AMD, sehingga AMD bisa menciptakan chipsetnya sendiri, misalkan Phenom, Athlon, Ryzen, dan lain-lain misalkan. Nah, kalau RISC ini dikembangkan oleh perusahaan bernama ARM Holdings.
ARM Holdings ini menciptakan arsitektur bernama ARM atau Advanced RISC Machine. Nah, ARM Holdings ini dia tidak menciptakan chipset sendiri, melainkan menjual lisensinya. Lisensinya tuh setahu saya ada 2. Lisensi yang pertama ini misalkan dibeli oleh perusahaan namanya Qualcomm, Samsung, kemudian ada MediaTek dan Huawei. Nah, keempat perusahaan ini mempunyai lisensi dari ARM bernama Core License. Nah, si pemegang lisensi ini memungkinkan untuk merakit chipset berdasarkan core dari ARM, core standar. Core standarnya ini ada, setahu saya ada 2. Ada core efficiency, ada performance. Nah, core efficiency itu adalah Cortex yang masih dipakai ya, Cortex A53 dan A55. Kalau performance-nya itu ada banyak. Ada Cortex A57, A72, A73, A75, A76. Nah, jadi si pemegang lisensi ini bisa merakit berdasarkan core bawaan. Jadi gambarannya kita beli Tamiya terus rakit standar rakitnya. Contoh Qualcomm menciptakan Snapdragon, pengen pakai core ini misalkan 8 core kali Cortex A53, kecepatannya 2,0 GHz, pakai fabrikasi 14 nanometer. Ini adalah Snapdragon 625 yang dipakai di Redmi Note 4 atau Vivo V5 Plus kalau nggak salah. Nah, kalau saya kurangi jadi 1,8 adalah Snapdragon, jadinya Snapdragon 450, dipakai di Oppo A7, di Vivo V7, Samsung A20s dan lain-lain. Kemudian Samsung menciptakan chipset bernama Exynos. Samsung mau ngerakit misalkan sama 8 core, cuman terbagi misalkan 2, Cortex A73 tambah 6 Cortex A53 misalkan. Kecepatannya 1,8, yang ini 1,6 dengan fabrikasi yang sama 14 nanometer. Ini adalah Exynos 7904, dipakai di Samsung A30 dan A30s. Kemudian MediaTek menciptakan Helio, dia pakai misalkan ngerakit 8 core juga, dibagi juga big little ya 2 kali Cortex A75 kan lebih tinggi, ditambah 6 kali Cortex A55, fabrikasinya 12 nanometer. Kecepatannya 2,2 GHz dan 1,7. Ini adalah MediaTek Helio P65, dipakai di Vivo S1 kalau salah, sama Samsung A31 yang baru. Kemudian Huawei punya divisi namanya
HiSilicon menciptakan Kirin. Pingin buat chipset juga, misalkan 8 core 4 kali Cortex A53 ditambah 4 kali Cortex A53 juga. Fabrikasi 16 nanometer 16 nm, kecepatannya 2,36 dan 1,7. Ini adalah Kirin 659. Nah, berdasarkan ini, manakah chipset yang terbaik? Menurut saya adalah Helio P65. Kenapa? Karena menggunakan core yang baru, yang tinggi, maksud saya yang tinggi, dan core yang efisiensi yang juga termasuknya tinggi di atas A53. Ini adalah sejauh ini di antara 4 ini yang terbaik. Nah, jadi pemegang lisensi core bisa menciptakan chipset berdasarkan core bawaan, core standar. Nah, kemudian ada lagi lisensi yang kedua. Lisensi kedua ini hanya 2 chipset yang mempunyai lisensi ini. Namanya adalah Architectural License. Ini memungkinkan untuk melakukan modifikasi core bawaan. Jadi core basic dimodifikasi oleh perusahaan tersebut. Yang punya cuma 2, adalah Qualcomm dan Samsung. Qualcomm dan Samsung menciptakan custom core atau modifikasian core. Contoh nih, misalkan Qualcomm mempunyai core modifikasi misalkan 1 kali 2,84 Cryo. Nah, ini Cryo ini modifikasian Cryo 485 Gold Prime. Kemudian ada 3 kali 2,42 Cryo 485 Gold. Kemudian ada 4 kali 1,78 Cryo 485 Silver. Ini adalah Cryo, ini adalah core modifikasi dari core bawaan. Gold Prime, Gold ini adalah modifikasi dari Cortex A76. Basicnya adalah Cortex A76. Nah, yang silver adalah basicnya dari Cortex A55. Sekarang Samsung. Oh, ini adalah Snapdragon 855. Kemudian Samsung Exynos mempunyai core modifikasi bernama Mongoose. Jadi 2 kali 2,73 Mongoose M4. Mongoose M4 2,73 Mongoose M4. Kemudian ada 2 kali 2,31 Cortex A75. Kemudian ada 4 kali Cortex 1,95 Cortex A55. Nah, Mongoose ini adalah modifikasi dari base-nya adalah Cortex
A76. Nah, ini jadi hasil modifikasinya adalah ini. Nah, itu adalah penjelasan. Kita jawab pertanyaannya ya. Yang pertama, manakah chipset yang terbaik? Jawabannya adalah seperti tadi saya jelasin di video. Jawabannya adalah tergantung dengan jenis core yang dipakai di chipset tersebut. Jadi jangan terpatok oleh brand mungkin ya, tapi tergantung dari core yang digunakan. Jadi jawaban yang pertama adalah tergantung dari core yang digunakan. Oke, sekarang yang kedua. Kenapa Snapdragon dan Exynos selalu berada di top 10 Antutu? Itu jawabannya karena Snapdragon dan Exynos itu punya lisensi untuk melakukan modifikasi. Jadi mereka bisa mengejar kecepatan keinginan mereka lah, kecepatannya. Jadi jawabannya karena Snapdragon dan Exynos memodifikasi core ya, core atau custom core. Oke. Nah, sebetulnya Kirin pernah menempati peringkat 1, 2, dan 3 pada bulan November 2018 dengan Kirin 980. Kenapa? Karena Kirin 980 menggunakan core arsitektur yang pada saat itu masih baru, yaitu Cortex A76. Tepat berada di bawahnya yaitu Snapdragon 845. Snapdragon 845 ini masih menggunakan Kryo 385, hasil modifikasi dari basic Cortex A75. Pada Maret 2019, Snapdragon 855 dan Exynos 9820 melesat jauh di atas karena menggunakan Kryo 485 dan Mongoose M4 yang merupakan hasil Cortex modifikasi A76, sedangkan Kirin masih menggunakan core standar. Oke, saya akan jawab pertanyaan berikutnya. Yang ketiga, kenapa Samsung seri S dan Note di Indonesia menggunakan Exynos bukan Snapdragon seperti di US? Nah, ini sih setahu saya memang dari Koreanya seri S dan Note itu sebetulnya pakai Exynos. Namun ketika akan masuk ke Amerika, itu adalah permintaan dari Amerika sendiri untuk pakai Qualcomm. Kenapa? Sebenarnya saya nggak terlalu tahu jelas alasannya, tapi saya pernah baca artikel bahwa jaringan mereka, providernya itu memang lebih cocok dengan modem yang ada di chipset Qualcomm. Jadi memang itu permintaan dari Amerika untuk pakai Snapdragon gitu. Jadi bukan karena di Indonesia pakai Exynos, tapi karena Amerika lah yang minta untuk pakai Snapdragon. Oke, jadi mungkin alasannya jadi nomor 3 karena di Amerika meminta untuk pakai Qualcomm Snapdragon. Karena mungkin yakin mereka lebih cocok pakai Qualcomm. Lebih cocok bukan berarti Exynos tidak cocok. Seri A pun di sana pakai Exynos sebetulnya. Nah, di tahun 2015 pun Samsung mengeluarkan seri S dan seri Note itu pakai Exynos. Seri S6 dan juga Note 5 kalau nggak salah itu pakai Exynos 7420. Kenapa? Karena Qualcomm pada masa itu, Qualcomm 810 itu terkenal panas. Sony, HTC sama LG pakai Qualcomm 810 dan dicap panas. Samsung nggak mau ambil risiko untuk seri S6 dan juga Note 5, alhasil pakai 7420 Exynos dan memang lebih stabil begitu. Oke, untuk penyebaran chipsetnya itu dari Samsung ada 2 ya, Qualcomm dan Exynos. Qualcomm itu dipasarkan di USA dan China, sedangkan Exynos itu dipasarkan di EMEA, Latam. Nah, EMEA itu adalah Europe,
Middle East atau Timur Tengah, dan juga Asia. Kalau Latam adalah Latin Amerika. Nah, itu aja sekilas dari, bukan sekilas sih sebenarnya, ini full ya, mungkin dari penjelasan chipset. Mohon maaf bila ada kekurangan, boleh ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa komen, subscribe, dan juga like.